3. Halo guys, pada kesempatan kali ini saya Albert Liman dan Saya Handoko. akan mempresentasikan karakteristik penduduk Malaysia secara lebih detail. Ya, yang slide pertama nih. Yang slide pertama itu ngejelasin awal mulanya Malaysia itu berdiri itu gimana. Nah, jadi yang pertama tuh Malaysia berdiri dengan kerajaan induk yang tertuanya Malaka, sedangkan pendiri Malaka adalah seorang pangeran dari Sumatera Sriwijaya. Kemudian semenanjung Malaysia berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara karena berkembangnya perdagangan antara China dan India dan negara lainnya melalui Selat Malaka. Awal abad ke-15, Kesultanan Malaka didirikan oleh dinasti yang dimulai oleh pangeran dari Palembang. Dengan Malaka sebagai ibu kota, kesultanan ini mengontrol wilayah yang sekarang ini semenanjung Malaysia. Kemudian, Portugal membuat Malaka menjadi koloni pada tahun 1511 dengan kekuatan militer dan mengakhiri Kesultanan Malaka. Sultan terakhir melarikan diri ke Kampar di Sumatera dan meninggal di sana. Anaknya pergi ke bagian utara di semenanjung Malaysia dan mendirikan Kesultanan Perak. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Malaka Tua dan dikenal sampai sekarang dengan nama Kesultanan Johor. Kemudian lokasinya akan dijelaskan oleh Handoko. Nih, ini ada lokasinya nih. Yang pertama itu ada di semenanjung Malaka dengan ibu kota Kuala Lumpur dan di utara Borneo dengan ibu kota Kuching, guys. Nah, Malaysia ini dengan total 2 pulaunya ini luasnya sekitar 320.000 km persegi, guys. Lalu gimana sih Malaysia dulu dan sekarang? Nah, ini Malaysia yang dulu ya. Ini adalah Kuala Lumpur Railway Station C1965. Nah, terus kita punya Dataran Medan Pasar, terus ada Mountbatten Road, terus ada Jalan Tuha, sama Merdeka Stadium C. Nah, terus ini Malaysia sekarang, guys. Ya, bisa kita lihat ya, ada Petronas Tower, terus ada persimpangan yang sangat ramai, gedung-gedung tinggi. Nah, di sana juga macet sih ya, lumayan macetnya. Nah, terus di sini nih, kemudian selanjutnya adalah yang ekonomi. Malaysia itu merupakan perekonomian terbesar ketiga di Asia Tenggara dan 29 di dunia berdasarkan PDB. Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis ekonomi 1998 yang mengguncang Asia kala itu. Malaysia juga dikenal sebagai hasil agrikulturnya yang berlimpah, terutama adalah karet dan minyak kelapa. Dan mitra ekspor utamanya itu adalah China, AS, dan Thailand. Selanjutnya. Nah, terus kita ke mata uang yang digunakan Malaysia. Malaysia menggunakan ringgit. Mata uang Malaysia ini menggunakan kode MYR. Ringgit dipecah menjadi 100 sen dan mempunyai pecahan uang yang bernilai 100, 50, 20, 10, 5, 2, dan 1 ringgit. Sementara koin-koinnya itu ada 50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen, dan juga 1 sen. Nama ringgit sendiri berasal dari sisi bergerigi uang perak Spanyol yang digunakan secara luas pada zaman dahulu. Lalu dolar Brunei juga dikenal sebagai ringgit oleh masyarakat lokal. Nah, terus kita ada ini ya, presentase agama di Malaysia. Mayoritas orang Malaysia beragama Muslim dengan presentase 67,32%, lalu diikuti dengan Buddha sebesar 19,84%, Kristen sebesar 9,24%, Hindu 6,27%, Konghucu atau Taoisme sebesar 1,26%, tidak beragama atau ateis sebesar 0,71%, agama lainnya 0,39%, dan tidak diketahui sebesar 0,9%. Nah, kemudian masuk ke Human Development Index of Malaysia. Nah, HDI itu apa sih? HDI itu adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, angka melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruhan dunia. Malaysia di sini pada tahun 2017 menempatkan pada HDI 0.802 yang dimana dikategorikan sebagai very high. Dan di sini HDI sendiri dibagi menjadi 4 serata.
yaitu low, medium, high, dan very high. Selanjutnya adalah Malaysia Population Analysis Data, yang dimana pada tahun ini 2020 Malaysia memiliki total keseluruhan penduduk sebesar 32.365.999, yang dimana meningkat 1,3% dari tahun 2019. Next. Nah, terus kita masuk ke budaya Malaysia. Yang pertama itu ada budaya musik dan tarian. Budaya musik dan tarian ini ada yang dipengaruhi oleh budaya lain dan ada yang tidak. Yang dipengaruhi budaya lain seperti contohnya adalah tarian Zapin, yang merupakan campuran dari budaya Melayu dan Arab. Dan yang contoh yang tidak dipengaruhi oleh budaya lain seperti alat musik kompang. Lalu kita masuk ke baju pakaian tradisional Melayu. Di sebelah kiri sini ada yang menggunakan pakaian hitam, itu merupakan pakaian adat dari masyarakat Kadazan dari penampang. Lalu yang ini adalah baju kurung Melayu. Baju kurung Melayu ini sangat sering ditemui di Kuala Lumpur, dan ini udah pakaian adatnya termasuk baru ya, soalnya udah dari bahan-bahan yang sangat bagus. Lalu kita masuk ke tradisi. Yang pertama itu ada tradisi perkawinan. Orang suku Melayu dengan cara pertama itu ada adat merisik, yaitu orang tua si mempelai pria akan memilihkan pasangan wanita untuk anaknya. Lalu ada adat Minang. Orang tua laki-laki akan mengirimkan seseorang untuk menyatakan tujuan mereka secara resmi. Lalu ada adat pertunangan, yaitu si orang tua perempuan akan mendiskusikan dengan saudara-saudaranya apakah mereka akan menerima pertunangan tersebut atau tidak. Terus ada perkawinannya dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Seperti itu. Terus ada adat kematian kaum Murut di Sabah, Malaysia tentunya. Jadi pertama-tama itu mereka akan membunyikan gong untuk menghormati keluarga si mati, dan semua keluarga akan berhenti melakukan segala pekerjaan. Lalu si mati akan dimandikan dan dipakaikan pakaian dan dihias dengan rapi, terus dimasukkan ke dalam tajau. Tajau merupakan satu gending ya, kayak tempat itu gending. Tahu ya gending. Terus gending itu akan ditutup dengan papan kayu dan akan dikasih lampu kecil di atasnya, bertujuan untuk menakutkan hantu atau setan yang mencoba untuk mengganggunya. Terus pada hari kedua, yaitu jam 12 malam, mereka akan membawa tajau itu keluar dan mereka akan menangis-nangis. Lalu pada hari ketiga, saudara laki-laki akan memeriksa kuburnya. Lalu untuk di hari terakhir, untuk menghormati malam terakhir, si mati akan berada di rumah keluarga si mati. Akan berada di rumah dan mereka akan bersukaria. Lalu setelah itu ada tajau mayat akan diusung dengan menggunakan usung kayu ke tanah perkuburan. Ketika ini, ahli keluarga perempuan si mati akan menangis karena percaya akan roh si mati akan selamat ke surga dan bertujuan mengucapkan selamat jalan. Lalu ketika perjalanan akan dibawa bara. Bara ini tidak akan dibiarkan nyala dan akan dikawal oleh keluarga si mati supaya roh si mati tidak dapat meniup api. Mengikuti kepercayaan mereka, setidaknya si mati dapat meniup api sehingga menyala. Rumah yang didiami oleh keluarga si mati akan tertimpa bencana. Adat menolak bala akan diadakan bagi menandakan pantang larang adat kematian sudah selesai. Ya, terus Nah, yang selanjutnya itu adalah soal bahasa, di mana warga Malaysia adalah sekelompok individu yang unik, walaupun secara kolektif terdiri dari orang-orang dengan ras dan kepercayaan yang berlainan.
Orang-orang Malaysia biasanya memiliki kebutuhan tak terjelaskan untuk menambahkan kata lah di akhir setiap kalimat. Bagi orang asing, ciri-ciri ini kadang membingungkan, menggelikan, aneh, ataupun kadang juga bisa ngebuat orang menjengkelkan. Gitu. Terus, next slide. Next slide itu adalah di mana biasanya para generasi muda ini diajari sejak kecil untuk menghormati orang yang lebih tua. Untuk menunjukkan rasa hormat, misalnya seperti menggunakan auntie dan uncle. Next. Nah, di sini orang-orang Malaysia biasanya juga multilingual, di mana akibat dari pertemanan yang besar dari berbagai orang yang beragam, terkadang dalam menyampaikan sebuah pendapat, orang Malaysia itu biasanya gimana ya ngomongnya? Gimana coba? Misalnya mencampurkan seperti ngomongnya seperti contoh ini, what you went to eat without me, dan bisa diulang dengan Manglish menjadi walau you pergi makan without me, kayak gitu kurang lebih. Lucu juga ya adat mereka ya. Ya begitu deh. Terus ini di sini orang Malaysia juga biasanya tuh ngebuka percakapan dengan dari lawan bicara apakah mereka sudah makan, karena mereka punya budaya yang sangat food centric. Dengan ini tuh mirip dengan sapaan orang Inggris kepada satu sama lain, misalnya kayak contoh how's the weather like gitu. Terus next, nah sistem edukasi Malaysia nih gimana nih? Nah, jadi di sistem edukasi Malaysia ini semua sistem pendidikan Malaysia ini diketuai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Nah, yang uniknya ini Presiden tidak dapat mengganggu-gugat segala sistem pendidikan Malaysia ini. Nah, terus mari kita lanjut ke sistem pendidikan Malaysia-nya ya. Terus di sistem pendidikan Malaysia ini tuh memiliki 4 tujuan, yaitu belajar untuk menguasai ilmu, belajar untuk menguasai kemahiran, belajar untuk menguasai menjadi insan yang berguna, lalu dan belajar untuk hidup harmonis. Untuk mewujudkan 4 tujuan ini, sistem pendidikan Malaysia mewajibkan aktivitas kurikulum, terus wujud mata pelajaran atau aliran, pembangunan modal insan, falsafah pendidikan kebangsaan, pembelajaran sepanjang hayat, dan education for all. Nah, kemudian masuk nih ke public transportation, yang dimana terdapat KL monorail, di mana relnya itu cuma satu, dan hanya terdapat di jalan layang aja. Biasanya itu berisikan 1-4 gerbong yang kurang lebih sekitar 200 penumpang. Dan biasanya ini hanya ada di dalam kota saja. Kecepatan rata-rata yang biasanya mereka gunakan adalah 20-40 km per jam. Biasanya tiket ini juga bisa dibeli di vending machine atau bisa menggunakan kartu tap and go. Stasiunnya itu juga barengan dengan LRT. Kemudian LRT memiliki 4 gerbong. Satu gerbong berkapasitas 135 penumpang, memiliki 2 jalur, yaitu jalur Kelana Jaya dan jalur Ampang atau Sri Pentaling. Kelana Jaya itu setengah-setengah, dikarenakan terdapat yang di atas di jalan layang dan juga di bawah tanah. Selanjutnya, terdapat KTM. KTM itu merupakan kereta api panjang yang menghubungkan antara Pelabuhan Klang Tanjung Malim dan Sungai Buloh Batu Caves. Dan fasilitas dan pelayanannya tetap tidak kalah bagus dengan transportasi lainnya. Untuk mendapatkan tiket KTMB ini juga bisa melalui vending machine atau membeli tiket di loket-loket yang ada di stasiun. Jika ingin lebih murah, sebaiknya juga kita menggunakan kartu Touch and Go, karena biasanya ada potongan promo hingga 10%. Jadwal kedatangan KTMB ini juga normalnya yaitu setiap 30 menit sekali. Nah, selanjutnya. Nah, lalu kita punya MRT. Nah, MRT di Malaysia ini diresmikan pada tahun 2017 dan memiliki 31 cabang ya, 31 stasiun. Lalu ini merupakan kereta cepat hingga 120 km lebih lah kecepatannya. Nah, lalu MRT ini beroperasi di jalan layang dan juga bawah tanah. Selanjutnya kita punya KLIA Express atau Kuala Lumpur International Express. Nah, KLIA ini merupakan
kereta satu-satunya yang beroperasi untuk ke airport, international airport. Nah, jadi kereta ini tuh rutenya KLIA 1, terus ke Kuala Lumpur Center, terus ke KLIA 2, KLIA 1 lagi. Nah, terus kita mempunyai Rapid KL. Rapid KL ini punya 2 jenis ya. Busnya ada 2 jenis. Yang pertama itu Rapid KL. Rapid KL itu merupakan bus yang jangkauannya lebih luas. Jadi nggak cuma di Kuala Lumpur doang. Dan bus ini berbayar. Cuman nggak mahal kok, tetap murah. Lalu satu lagi itu ada GoKL. Nah, GoKL ini bus yang hanya beroperasi di Kuala Lumpur. Bus ini gratis loh, guys. Nah, lalu nih kita punya makanan di Malaysia nih. Albert suka makan-makan kan? Kacau ya. Nah, yang pertama apa tuh? Nasi lemak tuh. Bukan nasi Favorit lemak. deh. Yang pertama itu ayam percik, bro. Ayam percik ini tuh ayam yang dimasak dengan rempah-rempahan. Karena dia juga dekat dengan Indonesia, otomatis Malaysia juga mempunyai banyak rempah-rempah, bet. Jadi ayam ini tuh dimasak lah, pakai rempah-rempah pokoknya. Jadi kalau kalian misalkan ke Malaysia, kalian harus coba ayam ini dah. Dijamin enak banget. Apalagi ditambahin rasa bumbu cabai ya. Rasanya pasti gugah selera banget. Yoi. Pasti itu. Nah, nasi lemak nih gimana nih? Nah, kita punya nasi lemak nih. Nasi lemak, ya, nasi lemak adalah campuran nasi, ikan teri, telur, kacang, cabai, sama tentunya ayam krim juga. kelapa juga ya. Iya, benar. Di sini ayamnya, wah enak parah sih. Nasi lemak enak parah sih. Sumpah. Kurang lebih sama lah ya sama nasi uduk lah ya. Ya, mirip-mirip lah. Nah ini nih nasi kerabu nih. Nasi kerabu ini tuh merupakan ikon kuliner khas negeri jiran nih yang selalu diburu para wisatawan yang bakal berlibur ke sana. Dan hidangan satu ini biasanya terbilang unik karena mereka punya nasi yang berwarna kebiruan sehingga banyak orang yang penasaran dengan rasanya. Nah, warna biru ini bukan gara-gara nasinya udah basi atau jamuran, tetapi dihasilkan oleh penggunaan kelopak bunga pada saat proses memasak. Nah, hidangan ini biasanya juga menjadi santapan utama bersama lauk pendamping seperti misalnya ikan kering, ayam goreng, telur asin, kerupuk, ayam bakar, dan berbagai jenis sayuran. Namun sayangnya nasi kerabu ini juga udah nggak banyak dihidangkan karena warna birunya ini tuh sulit buat ditemukan dari pewarna alaminya dan biasanya suka diganti dengan nasi putih, nasi kuning, ataupun nasi hitam. Nah, next. Sayang banget ya, Bet. Coba kalau misalkan ada nasi biru. Kita harus coba tuh. Wah, langka banget pasti. Harus. Nah, terus kita kalau misalkan kita ke Malaysia tuh, kita harus kemana aja sih? Nah, coba, Bet. Yang pertama apa, Bet? Nah, pertama nih, harus ke Petronas Twin Tower, di mana ini merupakan salah satu ikon unik Malaysia yang wajib dikunjungi. Karena faktanya menara kembar ini tuh pernah menyandang gelar sebagai menara tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai dengan 2004. Namun gelar ini sekarang sudah direbut sama Burj Khalifa yang ada di Dubai, di mana dan daya tarik wisata ini adalah jembatan udara yang menghubungkan dua menara, yakni berada di lantai 41 sampai dengan lantai 42. Lanjut ke KLCC. Ya, sampai sampai lantai 41 sama 42. Tinggi banget itu. Iya. Nah, next ada Kuala Lumpur City Center, yang dimana tempat ini tuh merupakan pusat perbelanjaan yang sangat modern di kawasan KLCC. Kita dapat menjumpai hotel mewah, gedung, dan apartemen yang sangat eksotis. Dalam kawasan ini kita juga dapat menjumpai taman yang asri dan juga indah. Nah, next ada apa nih? Nah, selanjutnya ini, nih kita punya kuil Kek Loksi. Nah, kuil ini dikenal sebagai kuil kebahagiaan agung loh. Jadi kuil Kek Loksi ini adalah bangun pagoda yang terdiri dari 7 lantai. Nah, kuil ini disebut-sebut sebagai kuil terbesar di Asia Tenggara, Bet. Wah. Jadi, kalau misalkan kalian ke Malaysia, cobalah kunjungan ke sini lah. Paling besar loh, kuil terbesar. Bener banget. Nah, apa nih selanjutnya nih?
Nih, selanjutnya ada di Habitat Penang Hill nih. Ini bagus banget buat edukasi. Nah, di sini merupakan tempat ini loh, tempat wisata yang dikelilingi oleh hutan. Nah, jadi di sini tuh kita bisa melihat berbagai macam flora dan juga fauna. Terus kita juga bisa ini loh, melihat laut. Karena The Habitat Penang Hill ini dekat laut. Terus kita bisa di sana juga ada berbagai fasilitas-fasilitas dan wahana menarik yang tidak merusak alam. Jadi alamnya tetap terjaga, Bet. Berarti masih asri banget dong ya di sana ya pastinya ya. Iya, masih asli banget. Dijaga banget soalnya sama mereka. Nah, Terus nih, ini ada tempat apa nih? kesukaan Albert ini mah. Wah, kacau. Apa nih? Genting Highland nih. Wih, mantap. Genting Highland adalah salah satu wilayah dekat Kuala Lumpur yang menawarkan wisata menarik seperti hotel mewah, restoran mewah, kasino, taman bermain, wisata alam, dan juga tempat belanja. Bet suka belanja kan, Bet? Wah, enggak dong, enggak gitu. Enggak gitu ya. Waduh. Enggak gitu. Ya, guys. Ya udah segitu aja, sekian guys dari presentasi kita tentang Malaysia ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf dulu apabila ada kesalahan kata yang enggak enakin buat kalian semua. Terima kasih Thank you guys. Bye.